Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati iman rahimakumullah, sebelumnya mangga duduk di like, di subscribe, di komen dan di share konten saya kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat kita masing-masing dan di tempat tinggal kita masing-masing. Oleh karena kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat sehat, semuanya kita dapat bercengkrama dan berkumpul di tengah keluarga kita. Bisa jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penyakit kepada kita, mending penyakit yang ringan itu masih bisa berkumpul, tapi penyakit yang berat, bisa jadi kita ini tidak berkumpul dengan keluarga kita, akan tapi kita berkumpulnya dengan orang-orang yang sakit lagi. Di mana? Di rumah sakit. Oleh karena Allah memberikan kenikmatan sehat kepada kita sekalian, maka kita ini bisa berkumpul dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Oleh karenanya, ketika kita masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbanyak mengucapkan atau melakukan amaliyah kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan adanya kenikmatan iman dan Islam. Sudahlah kita ini diberikan kenikmatan sehat, sekarang diberi nikmat iman dan Islam. Oleh karena kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam, semua aktivitas yang kita lakukan ini, baik itu aktivitas dalam rangka untuk berkumpul dengan anggota keluarga kita, atau aktivitas untuk mencari nafkah, atau kita mencari lain sebagainya, hal-hal yang diperlukan oleh kita menurut anggapan kita, dan juga kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu adalah merupakan aktivitas yang dibingkai dengan bingkai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salam serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah, saya teringat akan adanya sebuah riwayat yang menceritakan bahwa dulu pada masa kehidupan Imam Madhab yang 4, termasuk dalamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, di suatu daerah ada seorang di mana seseorang ini mempunyai profesi atau aktivitas untuk mencari nafkahnya untuk diri pribadinya maupun keluarganya itu dari hasil menjual roti. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh beliau di dalam berbagai macam aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan. Apa yang luar biasanya itu? Yang bisa dinilai sebagai yang luar biasa adalah ketika beliau ini sedang melaksanakan atau mengawali aktivitasnya dan sedang melaksanakan aktivitasnya dan mengakhiri aktivitasnya, semua aktivitasnya dari awal sampai akhir yang beliau lakukan itu senantiasa
diwarnai dengan ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Kita tahu bahwa ucapan istighfar itu adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosanya. Dan pada suatu saat beliau itu bermimpi. Si tukang roti ini bermimpi. Mimpinya itu bukan mimpi orang yang tidur. Akan tetapi mimpinya itulah sebuah khayalan yang terbetik di dalam hati beliau. Apa khayalannya? Ya. Khayalannya dia tuh ingin, atau beliau ini ingin mempunyai, beliau ini mempunyai keinginan untuk bertemu dengan salah satu ulama yang terkenal dan terkemuka pada saat itu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Setiap hari beliau memimpikan ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, karena pada saat itu adalah merupakan Imam Ahmad itu adalah merupakan salah satu tokoh kunci umat Islam ini yang sudah termasyhur dan terkenal. Semua pandangan pasti tertuju kepada Imam Ahmad. Ketika permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, pasti umat itu pasti mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu. Dalam hal ini yang membuat si tukang roti itu mempunyai keinginan untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Sampai pada suatu saat ketika Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal itu mempunyai keinginan untuk berangkat ke satu daerah, saya lupa nama daerahnya itu. Dan daerah itu kebetulan adalah merupakan tempat singgahnya si tukang roti itu tadi. Imam Ahmad di saat itu berniat untuk berkunjung ke suatu daerah yang kebetulan daerahnya itu adalah merupakan tempat tinggal si tukang roti itu. Sampai pada suatu saat, akibat perjalanan yang ditempuh oleh Imam Ahmad ini sangat jauh. Ini membuat Imam Ahmad pada saat itu merasa kelelahan. Sampai pada suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu melihat adanya sebuah masjid. Dan beliau merasa cocok atau pantas untuk beristirahat di masjid itu. Dan di saat itulah Imam Ahmad beristirahat di dalam masjid dan beliau tertidur di saat itu. Ketika Imam Ahmad itu sedang tertidur, secara tiba-tiba marbot masjid atau pegawai masjid yang mengurusi masjid itu melihat Imam Ahmad sedang tertidur. Rupanya marbot ini atau pegawai masjid ini atau pengurus masjid ini tidak tahu bahwa itu adalah merupakan ulama terkenal, terkemuka di saat itu. Dan beliau sedang terlelap tidur karena saking lelahnya menempuh perjalanan jauh dari tempat beliau tinggal menuju daerah yang sekarang ini. Saya lupa nama daerahnya itu. Nah, marbotnya ini langsung membangunkan Imam Ahmad dengan kasar. Dan marbot ini mengatakan, "Wahai Syekh." Nah, Syekh itu adalah sebuah kehormatan terhadap tamu. Jadi di sini adalah tempat ibadah, kata marbot. Di sini bukan tempat untuk orang yang sedang tidur, kata marbotnya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Wahai tuanku, sungguhnya aku sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh dari tempat tinggalku menuju daerah ini. Aku kelelahan, maka izinkan aku untuk tidur di sini." Tapi marbot
masjid itu tidak mengizinkan, bahkan mengusir Imam Ahmad, ya, bahkan mengusir Imam Ahmad keluar masjid, ya. Dan akhirnya Imam Ahmad pada saat itu tidur, memilih tempat tidurnya di teras masjid. Melihat Imam Ahmad tidur di tempat atau teras masjid, kembali marbot ini menegur Imam Ahmad dan mengatakan, di sini bukan tempatnya orang tidur, tapi di sini adalah tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diusirlah Imam Ahmad dengan kasar, ditarik, ya, Imam Ahmad itu sampai terjatuh keluar masjid. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang secara kebetulan di saat itu rumah dari pedagang roti yang baru saya sebutkan ini, itu kebetulan rumahnya itu berada di depan masjid. Melihat keadaan demikian, si pedagang roti ini memperhatikan apa yang terjadi kepada Imam Ahmad ini tadi. Imam Ahmad baru saja diusir oleh marbot ketika Imam Ahmad sedang beristirahat di masjid. Lalu si pedagang roti ini menghampiri Imam Ahmad dan langsung membawanya ke rumahnya dan mempersilahkan Imam Ahmad beristirahat di rumahnya. Dan Imam Ahmad pada saat itu beristirahat di rumah pedagang roti ini. Di sela-sela istirahatnya Imam Ahmad, si pedagang roti itu kembali membuat roti yang akan dijual besokan harinya untuk menafkahi dirinya dan anggota keluarganya. Sambil membuat roti, si pedagang roti ini malah mengawali aktivitasnya itu membuat roti ini dengan terus membaca istighfar, astagfirullah, 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 terus menjawab seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pedagang roti ini membuat Imam Ahmad penasaran apa yang dilakukan si pedagang roti ini. Sehingga hal ini membuat Imam Ahmad bertanya kepada pedagang roti, apa yang kamu lakukan saat ini? Si pedagang roti pun menjelaskan dengan duduk perkara yang beliau lakukan. Beliau melakukan ini terus menerus berulang kali. Lalu hal ini juga membuat Imam Ahmad bertanya kembali, mengapa kamu ini sedemikian rupanya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala? Karena pedagang roti ini telah menjelaskan merasa dirinya banyak sekali berbagai macam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pantas untuk terus-terusan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Imam Ahmad pun bertanya kembali, apa yang kau mimpikan atau yang kau inginkan setelah ini? Lalu pedagang roti pun menjelaskan bahwa keinginan aku ini adalah ingin bertemu dengan salah satu tokoh ulama yang terkemuka pada saat itu, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rupanya si pedagang roti itu tidak mengetahui bahwa apa yang dihadapannya itu adalah orang yang dimaksud oleh beliau sendiri, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang tokoh ulama yang terkemuka. Sampai pada suatu saat pedagang roti ini bertanya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya siapakah Anda, wahai Tuhan? Kau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kau ajukan kepadaku ketika Anda ini melihat aktivitas aku dibarengi dengan berbagai macam istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun menjelaskan bahwa dirinya itu adalah Imam Ahmad, ya, sekali lagi bahwa dirinya itu adalah Imam Ahmad yang beliau mimpikan, ya, untuk beliau temui, ya, yang beliau mimpikan yang untuk beliau temui. Tentu hal ini membuat si pedagang roti ini bergembira, karena apa yang dia impikan selama ini
Ini terwujud akibat dari adanya rasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat perbuatannya senantiasa atau perkataannya yang senantiasa diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membuat ya, apa yang beliau impikan ini terwujud, ya, yaitu bertemu dengan salah satu tokoh ulama terkemuka, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kisah si pedagang roti ini menjadi sebuah ibrah bagi kita yang nantinya menjadi pelucut dan penyemangat bagi kita untuk senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf tadi ada sedikit anak yang lewat, ya, anak yang lewat yang betul mau menyalakan lampu di sini, ya. Jadi ini ada gangguan teknis sedikit, jadi saya mohon maaf. Oleh karenanya mangga untuk semuanya ya, untuk men-like, men-subscribe dan mengkomen serta men-share konten saya kali ini. Ini adalah merupakan bagian dari pengetahuan kita semua. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria, saya tutup pembicaraan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.